Nah, kalau sudah bicara tentang intelijensi, tidak mungkin kita mengabaikan definisinya. Karena di setiap budaya, kecerdasan itu bisa dibicarakan dengan sudut pandang yang berbeda. Intelijensi itu bisa diterjemahkan macam-macam. Nah, sama seperti ketika kita menerjemahkan apa itu baik, orang yang seperti apa yang dianggap baik, maka bagi ibu tidak membicarakan orang belakang adalah orang yang baik. Nanti ada orang yang lain menganggap bahwa sudah tergolong baik orang itu kalau dia ramah, senang tersenyum. Tapi di orang lain barangkali yang disebut baik adalah orang yang suka menolong ketika kapanpun dibutuhkan. Saat apapun dibutuhkan dia bersedia menolong. Jadi definisi orang yang baik itu bisa bermacam-macam tergantung siapa yang nantinya kamu tanya. Jadi begitu pula dengan intelijensi, ini adalah istilah yang sebenarnya cukup berat dan istilah ini sudah sangat lama sekali diperdebatkan oleh para ahli. Tidak ada satupun ahli yang menerjemahkan intelijensi ini dengan kalimat yang sama tentunya. Jadi jelas tidak ada definisi yang bisa diterima secara universal, saking bedanya. Namun ada satu hal yang perlu dicatat bahwa pendapat Freeman ini yang juga beliau ini menawarkan definisi intelijensi juga. Namun nanti akan ada beberapa pendapat yang akan ibu sebutkan satu persatu. Namun Freeman ini ibu tempatkan di awal berhubung hampir kebanyakan dari definisi-definisi yang akan kita sebutkan satu persatu nanti itu kira-kira sudah di-summarize atau sudah diringkas dengan baik oleh Freeman sebenarnya ya. Freeman atau Freeman. Semoga ibu tidak salah menyebut nama. Jadi di sini definisi intelijensi menurut Freeman adalah intelijensi itu adjustment atau adaptation. Seseorang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu makna dari adjustment atau adaptation ya. Nah, itu berarti dia mampu menyesuaikan dengan situasi yang baru. Meskipun awal-awalnya mungkin agak canggung, tapi kemudian belajar, kemudian menjadi bagian dari lingkungan tersebut. Jadi lebih familiar dengan lingkungan baru tersebut. Definisi yang kedua menurut Freeman itu adalah intelijensi juga termasuk kemampuan untuk belajar, untuk terus-menerus belajar. Termasuk tadi ya, ini sebenarnya ada sangkut paut juga dengan adjustment, tapi ini tetap dibedakan. Karena sebenarnya ketika kita datang ke suatu lingkungan itu sering kita dapati adalah lingkungan yang baru, dan kita sering berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak pasti. Jadi setiap orang itu mau tidak mau harus memaksakan dirinya untuk terus belajar, untuk tidak mudah puas dengan apa yang sudah dia ada. Jelas pengetahuan maksudnya. Yang ketiga adalah kemampuan berpikir secara abstrak. Berpikir secara abstrak. Bagaimana membahasakan pikirannya dengan santun, bagaimana membuat apa yang hendak dia sampaikan itu bisa dipahami dengan baik oleh lawan bicara. Nah, itu butuh kemampuan berpikir abstrak. Berhubung apapun yang kita bicarakan kan itu tidak ada teksnya, nak. Semuanya secara spontan keluar dari mulut kita, hasil dari pikiran yang bekerja sangat cepat, dan itu prosesnya adalah proses berpikir yang abstrak, tidak konkret, tidak terlihat wujudnya. Segala macam huruf-huruf itu tidak ada di kepala kita wujudnya. Intelijensi itu menurut Freeman tiga hal ini. Tiga hal ini mewakili satu persatu pendapat yang akan ibu sampaikan. Pendapat dari para ahli ini tidak akan ibu bicarakan panjang lebar pada pengantar, sekilas saja ya, untuk teman-teman tahu, tidak usah dihafal, tapi pahami dengan baik perbedaannya di mana. Pendapat yang pertama yaitu dari Alfred Binet. Beliau mengemukakan intelijensi terdiri dari tiga komponen. Komponen pertama adalah arah, yaitu kemampuan individu untuk mengarahkan pikiran dan tindakannya. Lalu juga ada proses adaptasi, individu bisa mengubah arah tindakannya setelah dilaksanakan, walaupun itu sudah dilakukan. Jadi bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungan. Lalu kritik,
kritik di sini artinya individu dapat mengevaluasi dirinya sendiri. Jadi bisa mengubah arah tindakannya dengan mengevaluasi diri sendiri. Yang kedua adalah dari Thorndike, beliau mengemukakan intelijensi dalam bentuk tipe-tipe. Tipenya adalah yang pertama ada intelijensi sosial, ada intelijensi konkret, ada intelijensi abstrak. Intelijensi sosial ini adalah kemampuan seseorang untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan orang lain. Intelijensi konkret adalah mampu berpikir dengan mampu memanipulasi benda-benda yang ada di lingkungannya, mampu bekerja dengan sesuatu yang konkret, artinya bisa mengubah satu bentuk barang menjadi bentuk yang lain, bisa memikirkan bahwa kursi tidak hanya bisa dipakai untuk duduk, tapi juga bisa membantu untuk mengambil barang yang ada di ketinggian. Itu intelijensi konkret itu. Lalu ada juga intelijensi abstrak, misalnya ya kemampuan kita untuk bicara, itu intelijensi abstrak. Yang ketiga adalah pendapat dari Charles Perman. Beliau itu terkenal dengan teori 2 faktor, two factor theory of intelligence. Jadi ada 2 faktor yang beliau tawarkan dalam memahami intelijensi, yaitu faktor G dan faktor S. Faktor G general, dan faktor spesifik. Ingat baik-baik. Sudah kelihatan ya 3 perbedaan dari 3 pendapat ahli ini. Nah, sedikit kalau Sperman menyebutkan faktor G itu adalah kemampuan untuk memahami hubungan antara sesuatu dan memanipulasi hubungan tersebut untuk mengatasi masalah atau untuk mencapai tujuan. Contohnya, kita punya tujuan untuk bisa naik motor. Jadi proses yang akan kita lakukan adalah belajar naik motor. Lalu bagaimana ya caranya naik motor pertama kali, tidak ada accident apapun yang terjadi. Jangan sampai ada kejadian jatuh lah, semampunya dihindari. Jadi kita memahami hubungan sebelum naik motor, bisa jadi kita membayangkan terlebih. Kita minta bantuan seseorang untuk mengajarkan. Kita pahami dulu apa itu fungsi gas, yang mana gas, apa fungsi rem, yang mana rem, di mana klaksonnya. Lalu apalagi yang perlu kita ketahui agar betul-betul aman naik motor pertama kali. Lalu kita pun sudah mulai membayangkan bagaimana mengatasi kejadian kalau nanti ada momen panik. Jadi saat itu kita bisa kita memahami hubungan antara rem, gas, klakson, lampu sen, sehingga itu kita hidupkan di saat-saat yang benar-benar tepat. Dan ketika panik, mungkin kita saat itu berpikir yang perlu ditekan adalah rem, bukan gas. Karena pada dasarnya kamu sudah mengetahui hubungan antara rem dengan berhentinya motor, hubungan antara klakson dengan minggirnya motor yang ada di depan. Sudah tahu hubungan spion dengan cara menjauh dari motor yang lain yang ada di belakang. Nah, yang kamu sedang lakukan itu adalah namanya kemampuan G, faktor G, general factor. Jadi, kamu mampu analyze relationship, memahami hubungan, lalu kemudian bisa memanipulasi hubungan tersebut, baik itu ketika dibayangkan maupun ketika kamu betul-betul naik motor beneran. Jadi, untuk faktor S ini bagaimana? Apa bedanya dengan faktor G? Kalau faktor G masih juga tentang kemampuan memahami hubungan, analyze relationship, dan juga memanipulasi hubungan, manipulate relationship, tapi hanya pada konteks tertentu saja. Contohnya, ada temanmu atau kamu sendiri barangkali yang lebih bisa mengarang puisi dan cerpen, itu lebih cepat daripada ketika diminta untuk menyelesaikan soal-soal yang ada hitungannya. Di situ agak lambat. Tapi nanti ada orang lain yang barangkali sebaliknya. Nah, kalau sudah masuk ke contoh-contoh yang seperti itu kan kemampuan memahami hubungan dan memanipulasi hubungan hanya nampak pada konteks mengarang puisi atau cerpen. Kalau pada contoh ini, tapi kurang mampu memahami hubungan dan memanipulasi hubungan tersebut pada konteks soal hitungan. Bisa dibedakan ya, kalau spesifik faktor itu jauh lebih spesifik situasinya.
atau spesifik kemampuannya. Sementara pada faktor G, kemampuannya lebih general, lebih umum, menyeluruh sifatnya. Nah, berikutnya David Wechsler. Nah, beliau mengemukakan definisi yang lain lagi. Intelijensi menurutnya adalah kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk, pertama, bertindak dengan tujuan tertentu, yang kedua adalah berpikir secara rasional, yang ketiga adalah menghadapi lingkungan dengan, entah kalian dapat feel-nya atau tidak, ada beberapa bagian dari pendapat Wechsler itu agaknya sedikit kena dengan pendapatnya Al-Farabi. Tapi tetap saja fokus penekanannya berbeda. Kita bahas lebih detail pada setiap pertemuan alat tesnya ya. Yang kelima adalah Raymond Bernard Kettle. Beliau menyebutkan intelijensi dengan dua kategori. Yang pertama adalah Fluid Intelligence atau disebut GF. Satu lagi Crystallized Intelligence. Ini pendapat beliau ini terpengaruh sekali dari Charles Perman. Jadi beliau bawa faktor G, faktor general itu ke teori yang beliau tawarkan lagi. Teori yang beliau bungkus dengan lebih cermat, beliau bungkus dengan istilah yang lebih detail penjelasannya. Kalau fluid intelligence di sini adalah kemampuan yang diturunkan. Artinya setiap kita yang dilahirkan sudah punya kecerdasan bawaan yang itu tidak perlu dipelajari. Artinya ketika kita dihadapkan pada situasi-situasi yang baru, kita bisa dengan cepat belajar, memahami lingkungan itu, memahami alat tersebut, memahami benda tersebut, sehingga kita tahu penggunaannya untuk apa. Yang kedua adalah crystallized intelligence. Jadi ada juga kemampuan kita, faktor G, kemampuan umum ini yang jelas terpengaruh dari lingkungan kita berada. Jadi termasuk itu terpengaruh dari latar belakang keluarga kita, bagaimana pendidikan di sekolah, lalu pengalaman masa kecil ya bersama keluarga termasuk, dan bagaimana kebudayaan di mana tempat kita tinggal. Jadi semakin banyak stimulasi dari lingkungan, biasanya semakin tinggi crystallize-nya. Yang keenam, ada pendapat dari Donald Oldingham. Pendapat beliau itu sangat kentara faktor herediternya atau faktor genetika ya, faktor biologis lah. Jadi beliau menyebutkan intelijensi A ini sebagai genotip. Genotip artinya kemampuan dasar kecerdasan kita itu dipengaruhi oleh gen yang genetik itu mempengaruhi bagaimana berkembangnya sistem saraf pusat, berapa jumlah sel otak yang kita punya, berapa miliaran sambungan yang terbentuk yang membuat kita mampu memahami informasi yang sebesar apa, sedalam apa. Nah, itu genotip. Dan beliau juga menyebutkan tentang intelijensi B. Intelijensi B yaitu fenotip, itu adalah kemampuan yang tampak sebagai perilaku hasil interaksi genetika dengan lingkungan. Artinya kita sudah punya kemampuan bawaan yang tidak mungkin hanya itu satu-satunya alasan kita mampu bertahan hidup kalau itu tidak ada stimulasi dari lingkungan, tidak dipengaruhi oleh pendidikan dari keluarga ataupun sekolah ataupun masyarakat dan budaya kita. Lalu Philip E. Vernon kelihatannya mirip dengan apa yang disebutkan oleh Hebb ya. Hanya saja hal yang lebih menarik pada pendapat Vernon ini adalah beliau menambahkan intelijensi C. Intelijensi A dan B itu beliau sepakat dengan Hebb. Tapi kemudian Vernon menambahkan bahwa seharusnya intelijensi itu bisa diukur. Jadi kita bisa mengetahui tentang intelijensi seseorang setelah dia merespon sejumlah pertanyaan. Jadi itu bisa dibuktikan dengan hasil tes. Nah, sebenarnya ada lagi kontribusi beliau ya, walaupun tidak akan terlalu banyak juga kita bahas. Beliau termasuk yang ikut memperluas teorinya Charles Perman. Yang kedelapan adalah J.P. Guilford. Beliau memperkenalkan intelijensi dalam struktur yang cukup kompleks.
Jadi ada 3 struktur, yang pertama adalah operation, kedua content, yang ketiga product. Jadi kalau operation itu terdiri dari kognisi, memori, produksi konvergen, kemampuan berpikir konvergen, lalu ada kemampuan berpikir divergen, dan evaluasi. Kalau pada konten itu adalah apa yang dilihat, apa yang dikerjakan, apa yang didengar, apa yang dilakukan. Jadi semuanya stimulus. Figural itu stimulusnya dalam bentuk gambar, simbolik itu kita tahu kalau ada simbol bulan bintang itu biasanya mewakili orang Muslim, simbol tanda salib mewakili orang Kristen atau Katolik. Lalu kita tahu juga ada simbol toilet untuk perempuan, untuk laki-laki yang mana. Nah itu semua kita tahu, kalau sudah ada simbol-simbol semacam itu kita tahu harus melakukan apa. Tidak mungkin yang perempuan datang ke toilet laki-laki setelah melihat simbol toiletnya untuk laki-laki. Nah itu semuanya adalah stimulus. Semantik apapun yang terkait dengan tulisan, dengan bahasa. Lalu kemudian behavior, ya perilaku yang kita amati ya. Ada produk, jadi produknya nanti apa? Ada pemikiran yang terunit, kita mampu mengkategorikan, klasifikasi, kita mampu menghubungkan, relation, kita mampu membuat sistem, kita mampu membuat transformasi, kita paham akibatnya dari setiap konten-konten yang tadi kita sudah operasikan melalui kognisi kita ya. Artinya kita mempersepsikan, kita betul-betul mengolah setiap konten yang masuk, diolah melalui proses konten itu diolah melalui proses operation, kemudian menghasilkan produk. Lalu yang ke-9 adalah John L. Horn. Oke, sudah mulai ya. Tadi ada teori CHC. Dimulai dari sinilah teori itu. Sudah dimulai dari masa Kettle ya. Ini dari teori Kettle C. Sekarang ada John L. Horn. Beliau meneruskan teori dari Kettle mengenai GF, General Fluid, dan GC, General Crystallized. Ini C yang terakhir, Kettle, Horn, Carroll. John Bissell Carroll ini juga memperluas teori yang sudah dijelaskan oleh Kettle dan Horn. Jadi beliau membuat teori ini menjadi lebih kompleks lagi, tapi kalau sebenarnya kamu lihat dari segi bagannya nanti, kamu jadi paham nanti di situ bakat pun jadi bisa diukur. Kemampuan individu itu dibagi dalam 3 stratum. Stratum 3 itu levelnya menyeluruh atau masih sifatnya umum. Stratum 2 itu levelnya masih luas, diperluas. Sementara pada stratum 1 faktornya sudah jadi lebih spesifik. Coba kita lihat. Stratum 1 disebut narrow abilities, stratum 2 broad abilities, stratum 3 general ability. Sekilas contohnya, sekedar untuk kamu lihat dulu. Lalu yang ini adalah stratum 2 broad level. Berhenti sampai sini saja ya. Iya, lebih rumit ya dari teori-teori sebelumnya. Tapi lihat sekilas apa yang diukur. GQ, quantitative knowledge, quantitative knowledge, reading and writing, kemampuan verbal, comprehension, pemahaman kita. Lalu ini pengetahuan yang pengetahuan dalam satu bidang tertentu. Lalu ada kecepatan psikomotorik, termasuk itu kemampuan mengetik, kemampuan menggunakan tangan, yang ada gerak motoriknya, menggunakan tangan, menggunakan kaki, reaction dan decision speed, kecepatan kita untuk membuat keputusan, seberapa cepat kita memproses stimulus, lalu juga reasoning fluid, ada penalaran, ada memori jangka pendek, ada penyimpanan atau memori jangka panjang ini, visual processing, memproses informasi visual yang masuk, pemrosesan informasi auditori, kemampuan kita untuk membaui sesuatu, kemampuan kita untuk menyentuh, merasakan dengan kulit ya,
sentuhan, kemampuan kinestetik, kemampuan psikomotorik. Nah, apa yang Ibu perlihatkan tadi itu sekilas itu sepertinya teori yang sudah sangat update ya. Nanti kalau kamu lihat tidak sampai 15 ini awalnya. Nah, sekilas saja ini yang tidak sampai 15 ya, 10 saja. Ibu perlihatkan yang broad stratum abilities atau stratum yang kedua. Crystallized intelligence itu apa? Fluid itu apa maksudnya? Quantitative reasoning dari apa? Reading and writing yang tidak Ibu singgung terlalu dalam ya. Oke. Nah, kemudian coba lihat begitu masuk ke ke pendapat yang ke-11 ini, kamu akan merasakan cukup besar perbedaannya. Kalau tadi semuanya sudah bercerita kebanyakan tentang faktor G, faktor S. Urut lagi ke belakang juga ada beberapa pandangan yang kurang lebih masih serupa ya polanya. Di sini intelijensi yang disebutkan oleh Gardner lebih banyak pada tipe macam-macam bidang intelijensi. Namun beliau menyebutkannya sebagai multiple intelligence atau intelligence. Nah, beliau menyebutkan di sini intelijensi itu bisa dibedakan menjadi terlihat sampai 10 model intelijensi. Nah, berikutnya Sternberg mengemukakan intelijensi itu dengan model triarchic view. Analitik kerjasama antara metakomponen. Oke, sip. Beliau menyebutkan intelijensi itu adalah berpikir analitik. Yang kedua adalah kreatif. Yang ketiga praktikal. Cukup untuk teman-teman pahami bahwa dari masa ke masa, dari mulai Alfred ini sampai ke bawah-bawahnya, sebenarnya ada banyak lagi ahli-ahli yang sudah Ibu skip, tidak Ibu masukkan. Karena memang sejarah intelijensi ini amat panjang. Ibu berharap kalian juga bisa belajar sendiri. Namun hal yang paling penting menurut yang perlu dipahami adalah kebanyakan dari tes intelijensi lama itu pendekatan yang dipakai ketika mendefinisikan intelijensi dan juga ketika merumuskan soal-soal dalam tes itu pendekatan yang dipakai adalah mengukur apa yang diketahui. Artinya banyak sekali subtesnya atau tesnya itu mengenai seberapa banyak informasi yang diketahui individu, pemahamannya tentang suatu konsep atau suatu informasi. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh individu bersangkutan. Nah, tes intelijensi baru atau termasuk juga definisi intelijensi yang lebih belakangan munculnya, yang kamu bisa mulai tarik dari masanya Carroll, itu mereka lebih fokus mendefinisikan intelijensi dan subaspek pengukurannya untuk alat tes itu lebih fokus pada proses kognitif maupun information process. Itu kelihatan kalau di Carroll, seperti misalnya proses kognitif apa? Contohnya speed reaction, decision speed tadi, kecepatan dalam memutuskan sesuatu, kecepatan reaksi, lalu kemudian ingatan jangka pendek, jangka panjang. Nah, itu semua proses-proses kognitif yang sudah kamu pelajari pada PU1, PU2. Jadi peneliti fokus pada kecepatan pemrosesan informasi. Ada juga nanti yang lebih fokus pada strategi pemrosesannya. Itu karakteristik tes intelijensi yang baru. Sebentar.